Saya sejak awal, sebelum saya tangani atau sebelum saya menerima kuasa itu, saya sudah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya, jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Belakangan ini nama pengacara Kamarudin Simanjuntak lagi naik daun ya. Kalau beberapa waktu yang lalu dia disemprot, dipojokkan, bahkan dibully karena dia membela MKC, si penghina Islam dan penghina Nabi Muhammad. Tetapi kali ini si Kamarudin membela si Brigadir Joshua dalam kasus pembunuhan di rumah Irjen Verdi Sambo ya, yang saat ini lagi rame, beritanya menghebohkan karena di sana ada permainan, ada kebohongan, ada penghilangan barang bukti dan sebagainya. Akhirnya ini dibongkar. Yang mulanya dituduhkan bahwa si Brigadir Joshua ini adalah seorang yang berbuat asusila sehingga ditembak oleh rekannya sendiri, yaitu Baradae. Dan semenjak kehadiran dari pengacara si Kamarudin akhirnya berhasil membongkar seluruh permainan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh si Irjen Verdi Sambo ya. Seperti berita terakhir tadi malam si Bapak Kapolri mengumumkan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ya. Ada beberapa tersangka lagi dan kurang lebih ada 4 tersangka dan kemungkinan bisa bertambah. Dan si Kamarudin yang sudah memprediksi dari awal bahwa ini ada permainan, ada memutarbalikan fakta, ada fitnah dan sebagainya ditujukan pada almarhum Brigadir Joshua, akhirnya sering tampil di media. Beberapa stasiun TV pun mengundang beliau untuk wawancara. Namanya melejit, disebut di mana-mana. Berkat kegigihan pengacara Kamarudin Simanjuntak, akhirnya permainan, manipulasi, dan juga fitnahan terhadap Brigadir J bisa dibongkar. Kemudian dalam sebuah wawancara dengan CNN News ya, ini ada pernyataan yang menarik, bahwasanya si pewawancara ini bertanya kenapa keluarga Brigadir J bisa memprediksi bahwa ini ada permainan ya. Dan jawaban dari Bapak Kamarudin ini sempat menggelitik ya, karena apa yang dia ucapkan adalah dia berkata bahwa roh Tuhan ada di dalam dia, dan apa-apa yang dia ucapkan itu adalah suara atau dari Tuhan. Apa-apa yang diucapkan itu adalah dari Tuhan karena roh Tuhan ada di dalam dia. Coba kita lihat cuplikannya ya. Kan skenario itu tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua sudah mendeteksi itu sejak awal atau bagaimana? Saya sejak awal, sebelum saya tangani atau sebelum saya menerima kuasa itu, saya sudah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya, jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Saya, jadi segala yang sudah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya. Dia mengatakan dia tahu semua.
karena roh Tuhan ada padanya. Hebat manusia ditempati roh Tuhan. Tapi ya itu memang kepercayaan beliau ya, karena di dalam kepercayaan beliau memang ada ayat yang mengatakan bahwa roh Tuhan bisa menghinggap di dalam manusia. Coba kita lihat selanjutnya. Jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Apa yang dia katakan bukan dari saya tetapi dari Tuhan. Ucapan ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa apa yang dia ucapkan itu bukan dari dirinya sendiri tetapi dari Dia yang mengutus aku. Karena Syekh Kamarudin ini mengatakan bahwa apa yang dia katakan bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dari Tuhan. Ini mirip dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab soal Yesus menjawab pertanyaan dari para murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49. Di sana dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi si Kamarudin ini mirip dengan Yesus ya. Dia mendapatkan firman kemudian dikatakan, coba. Itu sebabnya ketika saya tulis di Facebook ngomong semua, karena roh Tuhan ada pada saya, jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Jadi apa yang dia katakan bukan dari dia tetapi dari Tuhan. Ini mirip saat Yesus menyampaikan firman-Nya di dalam Alkitab, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu yang diucapkannya. Beda kasus ini ya, beda kasus dengan si Kamarudin. Kamarudin ini dia mengatakan apa yang dia katakan itu juga berasal dari Tuhan. Berarti si Kamarudin ini mendapatkan wahyu dong. Mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk dikatakan pada orang banyak. Nah, jangan gitulah Pak. Bapak menyamakan diri Bapak dengan Yesus yang menerima wahyu. Yesus mengatakan apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri melainkan dari Dia yang mengutus aku, atau dari Tuhan. Karena dia mengatakan roh Tuhan juga ada di dalam Bapak si Kamarudin ini ya. Saya menerima kuasa itu saya sudah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya, jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saya tulis di Facebook, polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena waris aja polisi. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi oleh karena itu, begitu saya lihat mukanya Baradae, itu sebabnya ketika saya tulis segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Segala apa yang dikatakan itu juga dari Tuhan. Bahkan dia mengatakan roh Tuhan ada pada dia. Brigadir Yosua sudah mendeteksi itu sejak awal atau bagaimana? Saya sejak awal, sebelum saya tangani atau sebelum saya menerima kuasa itu saya sudah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya. Pertama, roh Tuhan ada pada dia. Kedua, Tuhan berkata-kata langsung. Apa yang dia katakan bukan dari dia tetapi dari Tuhan. Roh Tuhan ada padanya dan yang dia katakan berasal dari Tuhan. Berarti dia mirip dengan Yesus dong. Karena apa yang dia katakan mirip sekali apa yang dikatakan di dalam kitab suci tadi ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Bapak Kamarudin, memang Anda sekarang lagi naik daun, tapi hati-hati dalam berkomentar ya. Masa Bapak menyamakan diri Bapak dengan Yesus? Karena Yesus mengatakan apa yang dia terima itu yang dikatakan. Apakah benar roh Tuhan ada pada Anda? Dan apakah benar apa yang Anda ucapkan itu adalah ucapan atau itu adalah dari Tuhan juga? Kalau ucapan Anda dari Tuhan itu sama dengan Anda menerima firman atau wahyu. Karena Yesus menerima wahyu, Yesus berani mengatakan,
apa yang dia katakan berasal dari Tuhan. Dan kalau Bapak mengklaim apa yang Bapak katakan berasal dari Tuhan, berarti Bapak mendapatkan wahyu. Semangat Pak, tetapi saya salut dengan Bapak. Bapak bisa membongkar teka-teki yang dinanti-nantikan oleh orang-orang seluruh Indonesia. Dan semoga kerja keras Bapak Kapolri untuk mengungkap kasus ini bisa segera terwujud ya. Dan untuk Bapak Kamarudin, tetap semangat. Anda pengacara yang hebat karena Anda mendapatkan bisikan atau roh Tuhan ada pada Anda, dan apa yang Anda katakan itu adalah ucapan Tuhan. Tetap semangat Pak. Jadi demikian dari saya. Semoga Anda tetap tercerahkan dan semoga kasus ini segera terbongkar. Dan untuk keluarga Brigadir Yosua, saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga arwahnya tenang di sana ya, karena arwah orang yang mati itu darahnya menjerit pada Tuhan, dan ini memang terbukti. Keadilan akan mencari jalannya sendiri, karena darah itu, darah yang ditumpahkan dengan kekerasan, pembunuhan, pasti akan menjerit pada Tuhan untuk menuntut keadilan. Tidak bisa keadilan di dunia, akan dituntut di keadilan di akhirat. Dan untuk kalian yang mereka mengatur, menerka-nerka atau bersiasat yang mengatur supaya Anda tidak terjerat kasus, padahal Anda pelakunya, Anda jangan sombong, karena di dunia Anda bisa bebas, tetapi di akhirat Anda tidak bebas. Dan semoga kasus ini secepatnya bisa terbongkar dan Bapak Kamarudin bisa lebih bergaya lagi karena pengacaranya hebat dan Anda berhasil membongkar kasus ini. Dan untuk kawan-kawan semua, untuk kawan-kawan muslim, tetap waspada, ayo mu'alaf belajar Islam, yang belum mu'alaf masuk Islam dan mengenal Islam ya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.